Halo geng, apa kabar? Kali ini Layar Tube 17 akan membagikan alur cerita film Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Selamat menyaksikan. Di awal Sienna dalam kondisi kritis dan pada akhirnya dinyatakan meninggal. Berita meninggalnya Sienna sudah tersebar di sekolahnya. Meski belum semua teman-teman di sekolahnya tahu berita meninggalnya Sienna. Sienna tinggal di kos bersama 3 temannya. Di malam hari hujan cukup deras. Flo, salah satu teman kos Sienna, sedang berdiri di depan pintu sambil menonton video kenangan bersama Sienna semasa hidup. Tiba-tiba Flo melihat Sienna ada di dekat pohon. Flo lari ke dalam rumah dan bertemu Neni. Dengan rasa ketakutan, Flo menceritakan pada Neni bahwa di luar rumah dia melihat arwah Sienna. Neni tidak percaya Sienna yang baru meninggal sudah menjadi setan. Flo lalu memberitahu Neni bahwa arwah Sienna sudah berada di depan pintu. Neni sebetulnya takut, tapi dia pura-pura tidak melihat arwah Sienna. Neni lalu berjalan ke depan pintu. Neni berpura-pura tidak melihat Sienna karena untuk menghilangkan rasa takutnya. Neni lalu menutup pintu. Neni kembali ke Flo dan tiba-tiba arwah Sienna menggedor pintu rumah mereka. Kali ini Neni mengatakan dia juga mendengar. Mereka berdua langsung lari masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar ada Vina. Flo dan Neni memberitahu Vina bahwa mereka berdua melihat arwah Sienna. Baru saja mereka menyebut nama Sienna, tiba-tiba arwah Sienna sudah masuk ke dalam kamar. Mereka bertiga ketakutan. Arwah Sienna lalu bertanya, "Ada apa? Apa yang mereka takutkan?" Arwah Sienna berkata lagi bahwa Sienna bukan hantu. Arwah Sienna menyuruh teman-temannya untuk melihat kakinya yang masih napak ke tanah. Vina lalu maju dan memeriksa kaki Sienna. Ternyata Sienna masih hidup. Setelah itu mereka berempat ngobrol. Sienna menceritakan bahwa waktu itu Sienna kehujanan dan kesambar petir. Sienna dinyatakan koma, lalu dinyatakan sudah meninggal. Pas perjalanan ke ruang mayat itulah Sienna terbangun dan ternyata Sienna hanya mati suri. Ketiga temannya senang Sienna tidak jadi mati. Dan ini Brahma, orang terkeren di sekolahnya. Dan ini mantan Brahma, dia masih berusaha agar Brahma kembali padanya. Tapi Brahma sepertinya sekarang lebih tertarik pada Sienna. Dan itu membuat mantan Brahma tidak senang dengan Sienna. Dan sebelum upacara di sekolah mereka dimulai, Sienna pergi ke toilet untuk merapikan bajunya. Sienna mendengar suara perempuan sedang menangis. Sienna memberanikan diri mencari asal suara perempuan sedang menangis itu. Toilet pertama Sienna buka. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Begitu juga dengan toilet kedua. Dan pada saat Sienna akan membuka toilet ketiga, suara tangisan perempuan itu terdengar sangat jelas. Perlahan Sienna membuka pintu toilet itu. Ternyata ada teman Sienna keluar dari kamar mandi sambil menangis. Tiba-tiba pintu toilet tertutup sendiri. Sienna nekat memberanikan diri membuka pintu toilet itu lagi. Dan di dalam toilet itu Sienna melihat kuntilanak sedang berdiri menatap ke Sienna. Sienna pergi meninggalkan kuntilanak dan upacara di sekolah Sienna pun dimulai. Tapi Sienna menjadi tidak fokus setelah melihat kuntilanak itu. Dan di saat itu teman Sienna yang sebelum upacara bertemu Sienna di toilet sedang menangis, kini sudah berada di atas atap sekolah. Teman Sienna itu mengakhiri hidupnya dengan melompat ke bawah. Sontak saja membuat mereka yang sedang upacara terkejut. Lalu mengerubungi teman mereka yang bunuh diri tadi, termasuk Sienna. Di kelas, Sienna menceritakan kejadian kepada 3 sobatnya. Kejadian sebelum temannya itu bunuh diri. Di malam hari, Sienna masih belajar. Tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka sendiri. Sienna mencari tahu siapa yang membuka pintu. Karena Sienna melihat tidak ada siapa-siapa, Sienna menutup pintu itu lagi. Tidak berapa lama Sienna dikagetkan oleh hantu anak kecil yang melintas di belakang Sienna. Sienna jadi merinding, lalu tiba-tiba ada yang melempar bola ke bawah kolong tempat tidur. Lalu Sienna melihat tangan di bawah kolong mengambil bola tadi. Sienna kini menjadi takut. Sienna akan membangunkan teman-temannya, tapi tidak jadi karena terdengar suara kaca jendela yang digedor-gedor. Perlahan Sienna mendekati jendela, lalu Sienna melihat keluar rumah. Awalnya Sienna melihat tidak ada siapa-siapa, tapi tidak berapa lama muncullah hantu anak kecil yang mengagetkan Sienna hingga Sienna menjerit dan terjatuh. Teman-teman Sienna pun terbangun. Teman-teman Sienna heran, ada apa dengan Sienna?
Sena mengatakan bahwa dia melihat hantu. Neni lalu memeriksa apa betul ada hantu. Tapi Neni tidak melihat ada hantu. Begitu juga dengan Flo. Sena bilang ada, tadi dia lihat sendiri. Neni dan Flo kembali mengecek, tapi mereka berdua benar-benar tidak melihat ada hantu. Sena lalu meminta Neni dan Flo menemani Sena keluar mengecek apa benar yang Sena lihat hantu anak-anak tadi. Vina tidak mau sendiri di kamar. Dia mengejar teman-temannya. Di luar mereka berempat mencari keberadaan hantu anak-anak tadi. Dan Sena tidak melihat lagi hantu anak-anak itu. Teman-teman Sena mengajak untuk kembali saja ke kamar. Mereka hanya mengatakan Sena hanya halu. Dan di saat itu Pak Somad penjaga kos datang. Mereka harus buru-buru ke kamar. Tapi Sena mengatakan dia melihat Pak Somad sedang diikuti hantu anak-anak. Teman-teman Sena tidak jadi ke kamar. Mereka penasaran dengan yang dikatakan Sena, tapi mereka tidak melihat apa-apa. Sena memberitahu teman-temannya bahwa dia benar-benar melihat hantu anak-anak yang sedang mengikuti Pak Somad. Dan ternyata setelah Sena melihat Pak Somad diikuti hantu anak-anak, keesokan harinya Sena diberitahu temannya bahwa Pak Somad meninggal dunia. Sena benar-benar terkejut. Mereka pergi melayat ke rumah Pak Somad sekalian memberikan sumbangan. Flo berkata pada istri Pak Somad agar tetap kuat karena sekarang mengurus anak-anak cuman sendiri. Istri Pak Somad mengatakan bahwa anaknya sudah tidak ada juga, sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Sena lalu melihat foto anak Pak Somad, sangat mirip dengan hantu anak-anak yang mengikuti Pak Somad. Di sekolah Flo bertanya, mengapa cuma Sena yang bisa melihat hantu? Neni berkata karena Sena pernah mati suri. Sena juga yakin semenjak dia mati suri, Sena sudah 2 kali melihat hantu dan orang yang didatangi hantu itu dua-duanya meninggal. Di kelas Sena kepikiran mengapa dia sekarang bisa melihat hantu. Tiba-tiba pulpen Sena terjatuh. Sena menurunkan tangannya ke lantai. Sena merasa dia menyentuh kaki orang. Ketika Sena melihat ke bawah lantai, hantu itu sudah menghilang. Sena memberitahu Flo bahwa di kelas mereka ada hantu. Flo tidak percaya. Flo berkata mau apa hantu di sekolah, mau jadi sarjana. Sena lalu memberitahu Flo bahwa hantu yang dia lihat tadi ada di belakang ibu guru. Flo melihat ke sana kemari keberadaan hantu itu, tapi Flo tetap tidak dapat melihat. Ibu guru melihat Flo tidak memperhatikan, lalu memberi Flo pertanyaan, yaitu ada apa di Mars. Flo yang tidak fokus ke pelajaran dengan spontan mengatakan ada hantu. Sontak seluruh kelas tertawa dan ibu guru lalu menyuruh Flo keluar kelas. Di saat istirahat sekolah, mereka berempat nongkrong berempat. Flo masih kesal dengan Sena gara-gara Sena. Flo jadi disuruh keluar kelas. Tidak berapa lama Brahma datang dan mengajak Sena untuk datang ke acara ulang tahun temannya mereka nanti malam. Sena menolak dengan halus bahwa dia harus pergi berempat bareng-bareng. Brahma tidak masalah dan nanti mereka bertemu di tempat acara saja. Di malam hari Vina mesan 3 ojek. Sena heran ojek dia yang mana. Vina mengatakan nanti juga ojek Sena akan datang. Dan benar tidak berapa lama Brahma datang menjemput Sena pergi ke acara ulang tahun temannya. Sesampai di tempat acara, Brahma pamit mau parkir motor dulu. Sena kaget seperti ada sesuatu di sampingnya. Lalu Sena melihat ke arah Brahma lagi. Sena melihat dengan jelas Brahma sedang diikuti hantu. Sena masuk ke dalam mendatangi teman-temannya lalu menceritakan bahwa dia melihat hantu mau menjemput Brahma. Teman-teman Sena tidak percaya, apalagi Flo. Dia meminta Sena jogetin aja itu hantu. Teman Brahma memberitahu Brahma untuk menyusul teman-temannya, dan masalah dengan Sena nanti juga Brahma bisa PDKT lagi. Brahma lalu mendatangi Sena dan pamit untuk pergi sebentar saja. Sena menatap dengan tegang hantu di belakang Brahma. Brahma sampai menengok ke belakang karena merasa Sena tidak fokus ke Brahma. Sena lalu mengatakan ada hantu mau menjemput Brahma. Brahma tidak percaya lalu pergi ke parkiran motor. Sena lalu berlari mengejar Brahma. Lalu Sena menghalangi Brahma yang mau pergi. Sena memohon agar Brahma tidak pergi bahwa ada hantu yang mau jemput Brahma. Brahma tidak percaya dan dia harus pergi karena dia ada balapan malam ini. Setelah Brahma pergi, Sena memutuskan untuk mengajak teman-temannya menyusul Brahma yang sedang balapan. Brahma pun balapan, terlihat sosok hantu melihat ke Brahma.
Di saat Brahma sedang balapan, teman-teman Sena memberitahu Sena bahwa Brahma tidak akan mati dan belum tentu juga hantu itu datang menjemput Brahma. Sena tetap ngotot bahwa hantu itu datang untuk menjemput Brahma. Sena memberi contoh, Aini sebelum mati, Sena melihat Aini bersama hantu di dalam toilet. Lalu pas somat yang dilihat Sena sedang diikuti hantu anak-anak, keesokan harinya juga mati. Flo lalu balik menegaskan ke Sena bahwa tidak ada orang yang tahu kapan seseorang itu akan mati. Sena langsung memotong omongan Flo dengan berkata bahwa dia tahu kapan seseorang akan mati karena Sena bisa melihat. Dan balapan pun selesai dan Brahma pun juara. Tidak ada apa-apa dengan Brahma. Satu persatu teman Sena lalu pergi meninggalkan Sena. Sena menyusul temannya yang sedang menunggu taksi. Tiba-tiba Brahma datang ingin berbicara dengan Sena. Tapi pas posisi Brahma tepat di depan Sena dan teman-temannya, truk datang dengan kencang dan menabrak Brahma hingga Brahma pun mati. Kematian Brahma membuat Sena sedih dan Sena mengenang kebersamaan bersama Brahma. Setelah kejadian itu, Sena meminta teman-temannya percaya bahwa dia tahu kapan seseorang itu akan mati. Tapi Flo masih tidak mau percaya. Buktinya hantu yang dilihat Sena di sekolah, tapi tidak ada siapa-siapa yang mati. Ini membantu menjelaskan, mungkin hantu itu belum menemui kerabatnya yang mau dijemput. Flo mengatakan pada teman-temannya kalau dia tidak percaya. Flo pun pergi ke kamar. Ternyata Flo antara takut dan percaya tidak percaya kalau hantu bisa menjemput kerabatnya yang masih hidup. Flo lalu menelpon ibunya untuk memastikan bahwa kerabat Flo yang meninggal baru adiknya yang meninggal di saat umur 10 tahun. Ibu Flo mengiyakan pertanyaan Flo. Flo takut karena hantu yang dilihat Sena di sekolah, hantu anak-anak. Di malam hari ketika yang lain sudah tidur, Sena duduk sendiri. Di belakang Sena tiba-tiba ada hantu yang langsung menutup pintu dengan keras, membuat Sena kaget. Sena lalu keluar rumah. Di dekat pohon Sena melihat kuntilanak merah. Sena mau masuk ke dalam rumah, tapi pintu rumah tiba-tiba terkunci. Sena lalu lari dan dikejar kuntilanak merah. Hingga Sena terjatuh. Kuntilanak merah itu perlahan seperti akan masuk ke dalam tubuh Sena. Dan Sena pun terbangun, ternyata dia hanya mimpi. Keesokan hari di sekolah, Sena berada di perpustakaan. Dan hantu anak-anak itu ada lagi. Dia memperhatikan Sena yang terus berjalan seperti ada yang dia pikirkan. Lalu hantu anak-anak itu melintas di belakang Sena. Sena baru merasa ada sesuatu yang mengganggunya. Sena lalu mencari siapakah yang melintas di belakang Sena tadi. Tiba-tiba hantu anak-anak itu menampakkan dirinya. Sena kabur mendatangi teman-temannya. Sena memberitahu hantu anak-anak yang dia lihat di sekolah itu datang lagi. Tiba-tiba hantu anak-anak itu sudah berada di depan kelas Sena. Tidak berapa lama hantu anak-anak itu pergi. Sena mengajak teman-temannya mengikuti hantu anak-anak itu. Hantu anak-anak itu masuk ke dalam gudang. Mereka berempat memberanikan diri masuk ke dalam gudang. Sesampai di dalam, tiba-tiba kursi bergerak sendiri. Mereka berempat berteriak, lalu kursi itu bergerak mendekati mereka berempat. Dan mereka pun lari ketakutan, padahal hantu anak-anak ada di belakang mereka. Di malam hari, Sena naik ke tempat tidur menyusul ketiga temannya yang sudah duluan tidur. Tapi baru saja akan menutup mata, Sena terkejut melihat Flo sedang tidur dengan hantu anak-anak yang Sena lihat di sekolah. Sena lalu membangunkan Vina dan Neni. Sena memberitahu bahwa dia melihat Flo tidur dengan hantu anak-anak itu. Mereka bertiga keluar kamar. Vina sedih, tandanya Flo sebentar lagi akan mati. Vina meminta Sena mencari cara agar Flo tidak mati. Sena lalu berkata bahwa dia hanya tahu kapan seseorang itu akan mati, tapi dia tidak tahu menggagalkan seseorang itu akan mati. Keesokan pagi mereka berempat sarapan sebelum mereka berangkat sekolah. Sena lagi-lagi melihat hantu anak-anak itu berada di samping Flo. Sena memberitahu Neni dan Vina melalui handphone. Sontak Vina kaget karena Vina duduk di samping Flo. Sena lalu memberitahu lagi bahwa hantu itu kini berada di antara Flo dan Vina. Vina lalu melompat sehingga membuat kaget Flo dan Sena pun terjatuh. Vina beralasan kalau dia lagi kentut. Semenjak saat itu mereka bertiga berencana menjauhi segala yang berbahaya di dekat Flo. Neni membaca artikel bahwa ada orang pintar yang bisa menolak kematian. Mereka bertiga memutuskan untuk bolos sekolah untuk mendatangi orang pintar. Sesampai di rumah orang pintar itu memberitahu Sena bahwa dia tidak bisa menolak kematian.
Tapi kata orang pintar itu sambil memberikan Sena sebotol air bahwa air ini bisa nolak bala atau melindungi dari hantu penjemput kematian. Setelah itu mereka pun pulang. Sena menaruh botol itu di atas meja, lalu mengambil air putih dan untuk dicampurkan dengan air di botol tadi, yang rencananya untuk diminumkan Flo. Ternyata botol tadi sudah berada di tangan Denisa. Sena mencoba mengambil botol tadi, tapi Sena dipermainkan oleh Denisa dan gengnya. Sena berhasil merebut botolnya lagi, tapi ketika Sena akan pergi, kaki Sena dihalangi oleh teman Denisa hingga Sena terjatuh dan botol tadi pun pecah. Ini kesabaran Sena telah habis. Usaha Sena dan kawan-kawan untuk menolong Flo dihancurkan Denisa dan kawan-kawannya. Sena lalu bangkit lalu menyerang Denisa. Denisa dan kawan-kawannya lalu membalas dengan mendorong-dorong Sena. Ibu kos datang meminta mereka untuk berhenti berkelahi. Karena tidak ada yang mau mendengar, ibu kos mereka lalu berteriak dengan kencang meminta mereka semua stop berkelahi. Dan usaha ibu kos berhasil hanya sebentar. Denisa dan kawan-kawan kembali mendorong-dorong Sena hingga Sena terjatuh dan kepalanya berdarah karena terbentur lemari. Tapi Denisa dan kawan-kawannya belum juga berhenti menyerang Sena. Ibu kos lalu mendatangi kawan-kawan Sena dan memberitahu Sena berkelahi dengan Denisa dan kawan-kawannya. Vina lalu melabrak Denisa dengan kawan-kawannya. Ibu kos meminta kawan-kawan Sena membawa Sena ke kamar untuk mengobati luka di kepala Sena. Sedangkan Flo berinisiatif UKS untuk mengambil obat-obatan. Di kamar, Sena memberitahu kawan-kawannya bahwa botol yang berisi air untuk menolong Flo pecah karena Denisa dan kawan-kawannya. Vina tidak terima, dia ingin melabrak Denisa dan kawan-kawannya lagi. Tapi Sena menahan Vina agar tidak usah mencari ribut lagi. Sedangkan di UKS, Flo yang mencari obat-obatan didatangi Denisa. Denisa ingin merebut obat-obatan yang ada di tangan Flo yang rencananya untuk mengobati luka Sena. Tapi Flo tidak mau memberi obat-obatan itu pada Denisa. Flo lalu kabur dan Denisa mengejar Flo. Di tangga, Denisa berhasil mengejar Flo dan terjadi tarik-tarikan obat antara Flo dan Sena. Dan pada akhirnya Flo terjatuh dari tangga dan kepalanya membentur lantai. Flo kini dirawat di rumah sakit. Di situ Flo menceritakan bahwa sebenarnya dia tahu apa yang disembunyikan teman-temannya. Bahkan ketika ketiga temannya itu membuat grup WhatsApp, Flo pun tahu. Dan Sena dan teman-temannya datang ke orang pintar meminta bantuan untuk menolong Flo. Itu pun Flo tahu. Flo lalu menasihati Sena bahwa semua orang akan mati dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Sena masih belum puas, dia lalu mencari seseorang yang pernah mati suri. Ibu itu menceritakan dia sampai harus membutakan matanya agar tidak melihat siapa lagi yang akan mati. Dan ibu itu juga menasihati Sena persis seperti apa yang dikatakan Flo, bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menolak kematian. Sena lalu kembali ke rumah sakit. Di koridor, Sena bertemu Flo dan Flo kelihatannya sudah sangat sehat dan segar. Flo meminta Sena jangan bersedih lagi. Kini Flo mengatakan bahwa dia sudah bugar. Lalu Flo memberi Sena gelang yang sama dipakai Sena dan teman-temannya. Lalu terdengar suara Neni dan Vina memanggil Sena sambil menangis. Sena lalu merasa apa yang dilihatnya tadi pasti arwah Flo. Dan benar, Flo telah meninggal seperti apa yang sudah dilihat Sena. Oke geng, sekian alur cerita film Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Wassalam.